Apa jadinya jika sebuah sungai yang seringkali menenggelamkan desa, justru menjadi penyelamat bagi hidup seseorang? Temukan kisah luar biasa tentang Nenek Lestari dan bagaimana sebuah keajaiban dari alam membawa perubahan besar tidak hanya untuknya, tetapi untuk seluruh desa. Tonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau dan insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak nanti, amin. Cerita nyata ini adalah fiktif, meskipun dibuat dengan setting yang tampak nyata untuk diambil hikmahnya. Tujuannya adalah untuk menginspirasi kita dalam menjaga alam dan saling peduli terhadap sesama makhluk hidup. Jika cerita ini menginspirasi kamu, tekan like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita penuh makna lainnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota Bekasi, ada sebuah rumah kayu yang sederhana, rumah milik Nenek Lestari. Rumah itu berdiri di dekat tepi sungai yang melintasi desa mereka. Bagi sebagian orang, sungai itu adalah sumber kehidupan, tetapi bagi Nenek Lestari dan penduduk lainnya, sungai itu juga membawa ancaman yang tak bisa dianggap remeh. Setiap kali musim hujan datang, mereka tahu betul bahwa banjir bisa datang sewaktu-waktu, menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Nenek Lestari adalah seorang wanita tua yang dikenal bijaksana oleh banyak orang di desa. Meski usianya sudah tidak muda lagi, dia selalu menjadi pusat perhatian, tempat orang datang untuk bertanya dan meminta nasihat. Nenek Lestari memiliki kebiasaan memberi makan ikan-ikan di sungai, merawat tanaman di pekarangan rumahnya, dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Semua orang di desa mengenal Nenek Lestari sebagai pribadi yang penuh kebaikan hati. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Nenek Lestari waspada: banjir. Sungai yang melintasi desa mereka sangatlah besar, dan ketika hujan deras datang, airnya bisa meluap dengan cepat. Warga desa sudah terbiasa dengan kondisi tersebut, tetapi setiap kali banjir datang, mereka selalu merasakan ketakutan yang mendalam. Kejadian banjir yang datang begitu mendalam dan tak terduga, meninggalkan kerusakan yang tak bisa dihindari. Dita, cucu Nenek Lestari, selalu menjadi teman setia Nenek Lestari. Dita adalah seorang gadis muda yang ceria, penuh semangat, dan penuh kasih sayang kepada neneknya. Setiap kali musim hujan datang, Dita selalu berada di samping Nenek Lestari, siap membantu segala hal yang dibutuhkan neneknya. Meski Nenek Lestari selalu mengingatkan Dita untuk waspada terhadap banjir, Dita merasa tenang, karena dia tahu neneknya selalu memiliki cara untuk menghadapinya. Suatu hari, cuaca yang cerah tiba-tiba berubah begitu cepat. Hujan deras mulai turun, menguyur desa kecil itu tanpa henti. Pada awalnya, hujan tersebut tampak seperti hujan biasa, tetapi perlahan air sungai mulai meluap, menggenangi jalan-jalan di desa. Dita yang sedang berada di rumah, merasa cemas saat mendengar suara hujan yang semakin deras. Tanpa pikir panjang, dia berlari menuju rumah Nenek Lestari untuk memastikan keadaan neneknya. Setibanya di rumah neneknya, Dita melihat Nenek Lestari sudah duduk di kursi kayu yang biasa dia duduki. Wajah Nenek Lestari terlihat tenang, namun ada kekhawatiran yang tersirat di matanya. Air sungai semakin tinggi, dan Dita merasa panik melihat arus sungai yang mulai mengalir deras. Nenek Lestari merasakan perubahan dalam aliran air yang sangat cepat. "Nenek, kita harus pergi sekarang," teriak Dita sambil menarik tangan neneknya. "Air sudah mulai naik. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi." Nenek Lestari mengangguk pelan. Dia tahu, ini adalah saatnya untuk bertindak cepat. Walaupun Nenek Lestari merasa khawatir, dia berusaha tetap tenang. Dita menarik neneknya untuk segera keluar dari rumah dan mencari tempat yang lebih tinggi. Namun, ketika mereka keluar, air sudah menggenangi jalan-jalan desa. Beberapa rumah sudah terendam, dan warga desa mulai berlari mencari tempat yang lebih aman. Dalam kepanikan, mereka tidak tahu harus pergi kemana. Banjir datang begitu cepat, seperti ganasnya sebuah monster yang tak bisa dihentikan. Dita berusaha sekuat tenaga untuk membawa Nenek Lestari menuju tempat yang lebih tinggi, tetapi air yang mengalir semakin cepat dan semakin deras. Arus yang kuat membuat langkah mereka terhalang. Dita merasakan tubuhnya hampir terseret oleh arus sungai yang sangat kuat. Nenek Lestari yang berusaha menjaga langkahnya,
Tiba-tiba merasa tubuhnya terseret jauh oleh arus yang semakin kuat. "Ayo, nenek, cepat!" teriak Dita dengan suara yang penuh ketegangan. Namun, semakin mereka berlari, semakin cepat pula air datang, menenggelamkan segala sesuatu di sekitarnya. Dita mencoba meraih tangan neneknya, tetapi arus yang begitu kuat menghalangi upayanya. Dalam hitungan detik, Nenek Lestari sudah terseret jauh oleh arus yang begitu deras. Dita berteriak ketakutan, tapi suara hujan dan gemuruh air menenggelamkan teriakannya. Air semakin tinggi, dan Nenek Lestari mulai merasa kepanikannya meningkat. Dia terhanyut dalam arus yang semakin kuat dan tak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Dunia seakan terbalik, dan dia merasakan tubuhnya terbawa kemana-mana oleh kekuatan alam. Namun, dalam keputusasaan itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, sebuah kekuatan muncul dari dalam air. Nenek Lestari merasakan tubuhnya terangkat. Sebuah kekuatan besar menyelamatkannya dari arus sungai yang sangat kuat. Nenek Lestari merasa tubuhnya terangkat dan dibawa oleh sesuatu yang sangat besar, namun lembut. Dalam kebingungannya, dia mendengar suara gemuruh yang aneh. Suara yang berasal dari makhluk yang sangat besar dan kuat. Ketika dia melihat ke bawah, dia terkejut melihat seekor ikan mas raksasa yang berenang di bawahnya. Ikan mas itu menyelamatkannya, membawanya naik ke punggungnya dengan lembut. Nenek Lestari merasakan kekuatan ikan mas yang luar biasa. Meski ketakutan masih menguasai dirinya, ikan mas itu melawan arus yang deras, membawanya jauh dari bahaya. Dalam kepanikan yang semakin mereda, Nenek Lestari merasakan keajaiban yang luar biasa. Ikan mas raksasa itu terus mengarahkan tubuhnya, melewati arus yang sangat kuat, menuju tempat yang lebih tinggi, tempat yang lebih aman, tempat yang jauh dari bencana yang sedang berlangsung. Dalam kebingungannya, Nenek Lestari merasakan kedamaian yang aneh, seolah ada tangan tak terlihat yang mengarahkan hidupnya ke jalan yang lebih baik. Dia sadar bahwa dalam kebaikannya selama ini kepada makhluk hidup, ada balasan yang luar biasa datang kepadanya, meskipun dalam bentuk yang tak terduga. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Nenek Lestari merasakan bagaimana ikan mas itu membawa dirinya menuju daratan yang lebih tinggi, tempat yang aman dari banjir. Meskipun dia merasa sangat lelah dan hampir tak mampu bergerak, dia merasa seolah-olah ada kekuatan lain yang menuntunnya menuju keselamatan. Dalam perasaan yang campur aduk, dia tahu bahwa hidupnya telah diberkati dengan cara yang tak pernah dia bayangkan. Ikan mas itu, meskipun tidak bisa berbicara, tampak seolah mengerti apa yang dibutuhkan Nenek Lestari. Dia merasakan perasaan yang luar biasa, perasaan yang penuh rasa syukur dan ketenangan. Nenek Lestari pun merasa bahwa hari-harinya yang penuh dengan kebaikan selama ini telah kembali dalam bentuk yang lebih besar, dalam bentuk pertolongan yang tak terduga. Ketika ikan mas raksasa itu dengan lembut membimbing tubuh Nenek Lestari menuju tempat yang lebih aman, pikirannya mulai melayang, kembali ke masa lalu, mengingat segala kebaikan yang telah dia lakukan selama hidupnya. Meskipun usianya yang sudah tua, Nenek Lestari selalu percaya bahwa setiap tindakan baik yang dilakukan akan kembali dengan cara yang tak terduga. Semua yang terjadi saat itu, ikan mas yang menyelamatkannya, seolah menjadi jawaban dari kebaikan yang telah ia sebarkan selama ini. Nenek Lestari selalu mengajarkan pada Dita bahwa kebaikan tidak mengenal waktu dan tidak pernah sia-sia. Bahkan, hal-hal kecil yang tampak sepele sekalipun bisa memberikan dampak yang besar pada kehidupan seseorang. Dalam hidupnya, Nenek Lestari selalu berusaha untuk membantu siapapun yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka. Itulah yang selalu ia pegang teguh. Dan mungkin itu jugalah yang menjadikannya sosok yang begitu dihormati dan disayangi di desa. Beberapa tahun yang lalu, ketika sungai di desa meluap, Nenek Lestari menyelamatkan banyak ikan yang terjebak di genangan air. Setiap kali sungai meluap, dia selalu memberi makan ikan-ikan itu, menjaga mereka agar tetap hidup, dan kadang memberikan ruang bagi mereka untuk berenang kembali ke aliran sungai yang lebih tenang. Nenek Lestari tahu bahwa dengan memberi makan ikan-ikan itu, ia membantu menjaga keseimbangan ekosistem sungai yang sangat penting bagi desa mereka. Ini bukan sekadar memberikan makanan, tetapi sebuah bentuk cinta dan perhatian pada alam. Pada suatu hari yang cerah, setelah hujan deras beberapa waktu sebelumnya,
Nenek Lestari pergi ke sungai seperti biasa, membawa sekantong kecil berisi makanan untuk ikan-ikan. Di sana, dia melihat beberapa ikan mas yang sedang berenang ke permukaan air, mencari makanan yang diberikan oleh orang-orang seperti dirinya. Dengan penuh kasih, dia melemparkan makanan ke dalam air, sambil berbisik pelan. Semoga kalian semua selalu sehat dan beruntung, seperti yang saya harapkan dalam hidup ini. Namun, bukan hanya ikan yang Nenek Lestari bantu. Seingat Dita, sejak kecil, Nenek selalu menolong makhluk hidup yang membutuhkan bantuan. Ada kalanya, dia mendengar suara kucing mengerang kesakitan di pekarangan rumah. Tanpa ragu, Nenek Lestari akan berlari keluar, menolong kucing itu, mengobatinya, dan memberinya makan. Makhluk yang tak berdaya pun layak diberi kesempatan untuk hidup. Seringkali kata-kata itu terucap dari mulutnya. Di waktu yang lain, Dita pernah melihat Nenek Lestari menolong seekor burung yang terjatuh dari pohon. Burung itu tampak terluka, dan Nenek Lestari dengan sabar merawatnya, memberinya makan dan memberi tempat yang aman hingga burung itu pulih dan bisa terbang kembali. Hidup ini harus saling memberi. Selalu itu yang ia katakan setiap kali selesai menolong makhluk apapun yang datang padanya. Kebaikan Nenek Lestari tak hanya terbatas pada binatang. Ada banyak kisah bagaimana dia membantu sesama manusia di desa. Seringkali, dia memberikan beberapa potong makanan pada tetangga yang kurang mampu, membantu mereka yang membutuhkan perawatan, atau bahkan hanya dengan sekadar memberikan waktu dan perhatian bagi mereka yang sedang kesepian. Nenek selalu punya cara untuk membuat orang lain merasa lebih baik, merasa dihargai dan disayangi. Ia tak pernah melihat apa yang diterimanya. Yang ia tahu adalah, kebaikan itu harus disebarkan tanpa pamrih. Nenek Lestari sering mengingat bagaimana dulu dia membantu seorang wanita tua yang kesulitan menyeberangi sungai yang mulai meluap. Saat itu, sungai hampir mencapai tepi jalan desa, dan airnya sangat deras. Tanpa berpikir panjang, Nenek Lestari menggandeng tangan wanita tua itu, membawanya dengan hati-hati melewati air yang semakin tinggi. Wanita itu, yang bernama Buminah, menangis terharu karena merasa sangat terbantu. "Kebaikanmu tak akan dilupakan," ucap Buminah sambil memeluk Nenek Lestari. Kalimat itu selalu terngiang di telinga Nenek Lestari, dan ia merasa bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Kini, dalam perjalanan yang dibawa oleh ikan mas raksasa itu, Nenek Lestari merasa bahwa semua kebaikan yang pernah ia lakukan memang berbalas dengan cara yang sangat indah. Ia merasakan kedamaian, bahwa dia tidak hanya memberikan bantuan pada sesama, tetapi juga menjaga keseimbangan alam yang menjadi bagian dari hidup mereka. Mungkin, inilah balasan dari segala kebaikan yang ia lakukan selama ini. Dengan air mata yang mulai mengalir karena haru, Nenek Lestari berpikir dalam hati, Allah tidak pernah melupakan setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Mungkin, kebaikan-kebaikan yang ia lakukan tak selalu terbalas langsung. Namun, dalam kejadian ini, dia merasa bahwa setiap kebaikan yang telah ia tanam selama ini telah tumbuh dan menghasilkan buah yang sangat luar biasa. Ikan mas raksasa itu datang bukan sekadar untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi juga sebagai bentuk balasan dari setiap tindakan baik yang pernah ia lakukan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Nenek Lestari merasa bahwa hidupnya bukan hanya tentang bertahan hidup. Hidupnya adalah tentang memberikan cinta, perhatian, dan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan kebajikan dan kebaikan, yang tak pernah dia kira akan berbalas dengan cara yang begitu ajaib. Saat ikan mas itu terus membawa Nenek Lestari ke tempat yang lebih tinggi, dia merasa dirinya tidak sendirian. Ia merasa ada banyak makhluk di dunia ini yang akan selalu mendukungnya, sebagaimana dia juga mendukung mereka selama ini. Kebaikan itu selalu berbalas, meski kadang tak terduga caranya. Dan kini, Nenek Lestari tahu bahwa kebaikan itu datang kembali padanya dalam bentuk yang lebih besar dan lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, Dita terbangun dengan rasa cemas yang begitu kuat. Hujan yang deras telah reda semalam, dan meskipun banjir mulai surut, hati Dita tetap gelisah. Sejak pagi, dia mencari-cari keberadaan Nenek Lestari, berharap bisa menemukan neneknya dengan selamat. Dita berlari menuju tempat yang lebih tinggi di mana dia terakhir kali melihat neneknya dibawa oleh ikan mas raksasa. Sambil menahan rasa takut,
Dita memanggil-manggil nama neneknya dengan suara gemetar. Nenek Lestari, Nenek Lestari, Nenek, di mana kamu? Rasa lega yang luar biasa meluap begitu Dita melihat neneknya duduk di sebuah batu besar di pinggir sungai, di tempat yang lebih tinggi dari desa. Tubuh Nenek Lestari masih tampak lelah, namun senyumnya yang penuh kedamaian membuat Dita terharu. Nenek, teriak Dita, berlari menuju neneknya dengan langkah cepat. Nenek, kamu selamat. Aku sangat khawatir. Nenek Lestari menatap cucunya dengan mata penuh kasih sayang. Aku selamat, Dita. Semua berkat kekuatan yang tak terduga. Jawabnya pelan sambil memeluk Dita erat. Semua akan baik-baik saja sekarang. Dita mengusap air matanya yang jatuh, merasa sangat beruntung bisa menemukan neneknya dalam keadaan selamat. Namun, Nenek Lestari tahu bahwa hari itu bukan hanya tentang bersyukur atas keselamatan mereka. Ada pesan penting yang harus disampaikan. Sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar ucapan syukur. Nenek, aku merasa seperti ada sesuatu yang harus kita lakukan setelah kejadian ini, kata Dita, yang merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Sungai ini sudah menyelamatkan kita. Tapi sungai ini juga membawa bahaya, banjir yang merusak. Apa yang harus kita lakukan untuk melindunginya? Nenek Lestari menatap sungai yang tenang, meski masih menyisakan jejak-jejak banjir. Sungai ini adalah bagian dari kehidupan kita, Dita. Ini bukan hanya tempat kita mencari nafkah atau tempat kita memberi makan ikan-ikan itu. Sungai ini adalah rumah bagi banyak makhluk hidup, dan juga penjaga alam. Tapi kita juga harus ingat, kita harus menjaga keseimbangannya. Dita mendengarkan dengan seksama, merasakan kedalaman kata-kata neneknya. Nenek Lestari melanjutkan dengan penuh kebijaksanaan. Selama ini, kita sering mengambil dari alam tanpa memberi kembali. Kita mengambil ikan dari sungai, kita menebang pohon untuk kebutuhan kita, tapi kita lupa untuk menjaga alam ini. Alam memberikan kita kehidupan, dan kini saatnya kita memberikan kembali. Dita merasa kata-kata neneknya begitu dalam. Ia menyadari bahwa sungai yang selama ini dianggap sebagai ancaman, juga merupakan tempat yang sangat berharga bagi kehidupan mereka. Dalam keheningan itu, Dita bertekad untuk berbuat sesuatu. Dengan penuh semangat, Dita berkata, "Kita harus mulai menjaga sungai ini, Nenek. Kita harus merawatnya agar tidak lagi membawa bencana, agar airnya tetap jernih, dan agar kehidupan di sekitarnya tetap terjaga. Kita harus menjaga keseimbangannya." Nenek Lestari tersenyum, bangga dengan keputusan cucunya. "Ya, Dita, mari kita lakukan ini bersama. Kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk generasi yang akan datang. Alam ini harus kita jaga, karena tanpa alam, kita tidak akan bisa hidup dengan baik." Sejak hari itu, Dita dan Nenek Lestari memulai perjalanan mereka untuk melindungi alam sekitar mereka. Mereka bersama-sama dengan warga desa mengadakan pertemuan untuk membahas cara menjaga sungai dan alam sekitar. Mereka mulai membersihkan sungai dari sampah yang mengotori, menanam pohon di sepanjang tepi sungai untuk mencegah erosi, dan mengajak warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Tindakan pertama mereka adalah membersihkan sungai dari sampah yang terbawa arus banjir. Mereka bekerja bersama, mengumpulkan segala macam sampah yang mengotori sungai. Dita dan Nenek Lestari menjadi contoh bagi warga desa untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian alam. Semakin banyak orang yang bergabung dalam upaya mereka, semakin kuat pula niat mereka untuk menjaga sungai yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Mereka juga mulai berbicara tentang pentingnya keberlanjutan ekosistem. Nenek Lestari mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup, baik itu ikan, burung, atau pohon, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Sungai bukan hanya tempat untuk mengambil ikan atau air, tetapi juga tempat bagi makhluk hidup lain untuk berkembang biak dan hidup dengan damai. Warga desa mulai memahami bahwa menjaga alam bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama. Setiap orang, dari yang muda hingga yang tua, berkontribusi dalam menjaga lingkungan sekitar. Tidak hanya membersihkan sungai, tetapi juga melestarikan hutan dan tanaman, menjaga flora dan fauna, serta mengurangi sampah plastik yang mencemari lingkungan. Suatu sore,
Setelah mereka selesai membersihkan sebagian besar sampah di sungai, Dita dan Nenek Lestari duduk bersama di pinggir sungai yang kini tampak lebih bersih. Mereka berdua menyaksikan ikan-ikan yang kembali berenang dengan bebas, dan burung-burung yang terbang melintas di atas kepala mereka. "Sungai ini kembali hidup, Nenek," kata Dita dengan mata penuh kebahagiaan. "Dan ini semua berkat kita, dan berkat alam yang telah memberi kita banyak kebaikan." Nenek Lestari tersenyum, menatap cucunya dengan penuh cinta. "Kita hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, Dita. Alam sudah memberi kita banyak, dan kini saatnya kita memberi kembali." Hari itu, di tepi sungai yang telah kembali bersih, mereka berdua merasakan kedamaian yang luar biasa. Bukan hanya karena sungai itu telah kembali, tetapi karena mereka tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang benar. Sesuatu yang bisa melindungi sungai dan kehidupan yang ada di dalamnya, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masa depan desa mereka. Setelah beberapa bulan berlalu, desa mereka berubah menjadi tempat yang lebih bersih dan lebih terjaga. Warga desa, yang sebelumnya tak terlalu peduli dengan lingkungan sekitar, kini mulai merasakan perubahan yang ada. Sungai yang dulu sering meluap dan membawa kerusakan, kini tampak lebih tenang dan bersih. Ikan-ikan yang sebelumnya menghilang karena kerusakan lingkungan mulai kembali ke sungai. Semua itu berkat upaya bersama Dita, Nenek Lestari, dan seluruh warga desa. Setiap kali musim hujan datang, banjir tidak lagi menjadi momok yang menakutkan. Meskipun sungai tetap meluap, karena telah dilindungi oleh pohon-pohon yang ditanam di sepanjang tepinya, serta sampah yang tidak lagi mencemari air, desa mereka tidak lagi dilanda kerusakan yang sama seperti sebelumnya. Semua itu adalah hasil dari kerja keras mereka yang tak kenal lelah, dari cinta mereka terhadap alam, dan rasa syukur mereka kepada sungai yang telah menyelamatkan nyawa Nenek Lestari. Dita, yang sebelumnya hanyalah seorang gadis muda yang penuh semangat, kini menjadi pemimpin muda dalam gerakan pelestarian alam di desa mereka. Ia mengajak lebih banyak orang untuk bergabung dalam usaha mereka menjaga sungai dan alam sekitar. Dengan bantuan Nenek Lestari, Dita mulai mengadakan berbagai pelatihan tentang cara menjaga lingkungan yang baik dan benar. Mereka juga mendirikan kelompok-kelompok kecil yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan perawatan sungai setiap bulannya. Tidak hanya itu, mereka juga memperkenalkan konsep pemanfaatan alam yang lebih bijaksana. Misalnya, mereka mulai belajar cara memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem. Warga desa mulai beralih ke penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, dan memperkenalkan pertanian organik yang lebih ramah terhadap tanah dan air. Nenek Lestari, meskipun usianya semakin tua, tidak pernah berhenti memberi contoh kepada warga desa. Ia seringkali berjalan-jalan di sekitar sungai untuk memantau kondisi alam. Setiap kali ada pohon yang tumbang atau ada sampah yang terbawa arus, ia segera memberitahukan kepada kelompok pemantau yang telah dibentuk. Nenek Lestari percaya bahwa menjaga alam bukanlah tugas satu orang saja, tetapi tugas bersama. Ia terus mengajarkan Dita dan warga desa untuk saling bekerja sama, karena hanya dengan gotong royonglah mereka bisa menjaga keseimbangan alam. Hari demi hari berlalu, dan semakin banyak desa-desa di sekitar mereka yang mulai mengikuti jejak mereka. Melihat keberhasilan yang telah mereka capai, beberapa desa lainnya yang juga berada di sekitar sungai mulai mengadopsi cara yang sama dalam menjaga sungai dan alam sekitar. Mereka bekerja sama dengan Dita dan Nenek Lestari untuk menyebarkan pesan penting tentang pelestarian alam, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memberikan penghargaan terhadap semua makhluk hidup yang ada. Suatu pagi, saat Dita dan Nenek Lestari sedang berjalan di tepi sungai, mereka melihat anak-anak yang sedang bermain di sekitar sungai. Anak-anak itu tampak sangat gembira, dan sungai yang dulu tampak menakutkan kini menjadi tempat yang aman untuk mereka bermain. Ikan-ikan berenang dengan bebas, dan udara terasa segar. Dita tersenyum melihat keadaan itu, karena dia tahu bahwa perjuangan mereka untuk menjaga sungai dan alam telah berhasil. "Nenek," kata Dita dengan senyuman, "kita sudah berhasil menjaga sungai ini, dan kita sudah berhasil memberi pelajaran kepada banyak orang tentang pentingnya menjaga alam." Nenek Lestari menatap cucunya dengan penuh kebanggaan. "Kita belum selesai, Dita. Ini baru permulaan.
Kita harus terus menjaga alam dan memberi contoh kepada generasi berikutnya. Alam ini memberikan kehidupan kepada kita, dan kita harus memastikan bahwa kita tidak merusaknya. Dita mengangguk setuju, merasa bahwa perjalanan mereka untuk menjaga alam baru saja dimulai. Mereka tahu bahwa meskipun desa mereka telah berubah, tantangan untuk menjaga alam tetap ada. Namun, mereka tidak lagi merasa takut menghadapi tantangan tersebut. Dengan semangat yang tak pernah padam dan dengan keyakinan bahwa alam akan selalu memberi yang terbaik bagi mereka, mereka siap untuk terus berjuang. Pada sore yang tenang itu, Dita dan Nenek Lestari duduk bersama di tepi sungai, menikmati kedamaian yang telah mereka ciptakan. Mereka mendengarkan suara gemericik air yang mengalir dengan tenang, suara burung yang terbang di atas mereka, dan suara ikan yang melompat ke permukaan air. Semua itu adalah bukti nyata bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Allah memberikan mereka balasan yang tidak hanya berupa keselamatan, tetapi juga kedamaian dan keseimbangan yang sejati. Nenek Lestari menatap sungai yang tenang, dan dalam hatinya ia berdoa kepada Allah, memohon agar mereka selalu diberi kekuatan untuk terus menjaga alam dan memberi yang terbaik bagi generasi mendatang. Dita, kata Nenek Lestari dengan lembut, ini adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Semoga kita bisa terus melindungi alam ini, agar anak cucu kita bisa merasakannya seperti yang kita rasakan sekarang. Dita tersenyum, merasakan betapa berharga setiap kata yang keluar dari bibir neneknya. Dia tahu bahwa mereka tidak hanya melindungi sungai dan alam, tetapi juga warisan untuk masa depan. Masa depan yang penuh harapan, keseimbangan, dan kebaikan. Dengan itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka. Perjalanan yang penuh harapan dan tekad untuk terus menjaga alam dan melindungi sungai yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Meskipun desa mereka telah berubah menjadi lebih bersih dan lebih hijau, tantangan untuk menjaga keseimbangan alam terus berlanjut. Setiap musim hujan yang datang mengingatkan mereka bahwa alam memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana mereka menghadapinya. Dita dan Nenek Lestari tahu bahwa usaha mereka belum selesai. Mereka masih harus menjaga warisan yang telah mereka bangun dan terus mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga alam. Warga desa kini merasa lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Di setiap kesempatan, Dita dan Nenek Lestari mengadakan pertemuan untuk membahas langkah-langkah lebih lanjut dalam melestarikan alam. Salah satu inisiatif yang mereka lakukan adalah dengan mengadakan kegiatan menanam pohon setiap tahun. Tujuannya adalah untuk menciptakan lebih banyak ruang hijau, mengurangi erosi, dan membantu menjaga kualitas air sungai yang telah mereka jaga bersama. Pohon-pohon yang ditanam di sepanjang sungai tidak hanya berfungsi untuk memperindah lingkungan, tetapi juga sebagai penyangga tanah agar sungai tidak mudah tergerus oleh arus air. Namun, selain itu, Dita dan Nenek Lestari juga semakin giat mengajak generasi muda desa untuk lebih memahami pentingnya keberagaman hayati. Mereka sering mengadakan pelatihan tentang cara menjaga berbagai spesies ikan, burung, dan tanaman yang hidup di sekitar sungai. Dita mengajarkan kepada anak-anak dan remaja desa bahwa menjaga alam tidak hanya soal memberi makan ikan atau menanam pohon, tetapi juga tentang merawat setiap makhluk hidup yang ada di sana. Setiap makhluk di alam ini memiliki peran penting. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Ikan-ikan yang kita beri makan, burung-burung yang kita lihat terbang, pohon-pohon yang kita tanam, semuanya bekerja sama untuk menjaga keseimbangan alam, kata Dita dalam sebuah sesi pelatihan di balai desa. Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Warga desa merasa semakin terhubung dengan alam, dan banyak dari mereka yang mulai mempraktekkan cara hidup yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah dengan baik. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah dengan membuat bank sampah desa, di mana setiap rumah tangga di desa diwajibkan untuk memilah sampah dan mendaur ulangnya. Ini adalah bagian dari upaya mereka untuk mengurangi pencemaran dan menjaga kebersihan lingkungan. Seiring waktu, semakin banyak desa sekitar yang tertarik untuk bergabung dalam upaya mereka menjaga sungai dan alam. Dita dan Nenek Lestari diundang untuk berbicara di berbagai desa, berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka tentang bagaimana cara menjaga lingkungan hidup. Dita merasa bahwa ini adalah pencapaian besar, karena perjuangan mereka tidak hanya terbatas pada satu desa, tetapi telah menyebar ke seluruh wilayah.
Meskipun mereka telah mencapai banyak hal, Nenek Lestari mengingatkan Dita bahwa perjalanan mereka masih panjang. Kita sudah membuat perubahan besar, Dita, tetapi kita harus terus melanjutkan perjuangan ini. Setiap hari adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi alam, kata Nenek Lestari dengan bijaksana. Dita menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah investasi untuk masa depan. Mereka bukan hanya menjaga sungai dan alam untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk anak cucu mereka. Sungai yang dulu hanya dianggap sebagai ancaman kini menjadi simbol kehidupan, simbol perjuangan, dan simbol harapan. Pada suatu sore yang cerah, Dita dan Nenek Lestari duduk bersama di tepi sungai yang kini tampak lebih hidup. Ikan-ikan berenang dengan bebas, burung-burung berkicau riang, dan udara terasa segar. Dita memandang sungai itu dengan penuh rasa syukur. "Nenek," katanya dengan suara penuh harapan, "aku ingin generasi berikutnya tahu tentang semua ini. Aku ingin mereka tahu betapa pentingnya sungai ini bagi kehidupan kita." Nenek Lestari tersenyum, merasakan kebanggaan yang besar. "Kita harus terus mengajarkan mereka, Dita. Kita harus memastikan bahwa mereka memahami bahwa alam ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua makhluk yang hidup di bumi ini. Tugas kita adalah melindungi dan merawatnya." Hari itu, mereka berdua berjanji untuk terus menjaga warisan ini. Perjalanan mereka untuk menjaga alam dan sungai yang telah menyelamatkan nyawa mereka tidak akan pernah berakhir. Mereka tahu bahwa perjuangan ini adalah tanggung jawab bersama, dan mereka akan terus mengajarkan generasi mendatang untuk mencintai dan melindungi alam. Dalam keheningan itu, Dita merasakan kedamaian yang mendalam. Ia tahu bahwa bersama Nenek Lestari, mereka telah memberikan kehidupan yang lebih baik tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi seluruh desa, dan bahkan dunia ini. Perjalanan mereka untuk menjaga alam ini adalah perjalanan yang tidak akan pernah usai. Setiap langkah mereka adalah warisan yang harus terus dijaga, agar alam ini tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Waktu terus berjalan, dan desa yang dulunya sering dilanda banjir kini menjadi contoh bagi desa-desa lain yang berada di sekitar sungai. Perjuangan Dita dan Nenek Lestari tidak hanya berhenti di desa mereka. Setelah bertahun-tahun mengerahkan usaha untuk menjaga sungai dan lingkungan sekitar, akhirnya mereka mulai melihat buah dari kerja keras mereka. Warga desa yang dahulu kurang peduli terhadap alam kini mulai menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Bukan hanya mereka yang tinggal di pinggiran sungai yang merasakan manfaat dari perubahan ini, tetapi desa-desa yang lebih jauh mulai terinspirasi dan mengikuti jejak mereka. Nenek Lestari dan Dita seringkali diundang ke desa-desa tetangga untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang cara menjaga alam dan sungai. Mereka menjadi panutan, bukan hanya karena apa yang telah mereka capai, tetapi juga karena semangat mereka yang tak pernah pudar untuk melindungi alam. Setiap kali mereka berbicara, mereka selalu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghargai setiap makhluk hidup. Sungai ini adalah anugerah, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk seluruh dunia, kata Dita dalam sebuah pertemuan desa. Kita harus menjaga alam ini dengan bijak agar bisa mewariskannya kepada anak cucu kita. Sungguh, perubahan yang terjadi tidak hanya dirasakan oleh mereka yang tinggal di desa itu, tetapi juga menginspirasi orang-orang yang berada jauh dari tempat mereka. Desa mereka kini menjadi simbol keberhasilan dalam menjaga lingkungan. Namun, Dita dan Nenek Lestari tahu bahwa mereka tidak bisa berpuas diri. Masih ada banyak desa lain yang membutuhkan pemahaman tentang bagaimana cara menjaga alam. Pada suatu hari, saat Nenek Lestari sedang duduk di depan rumah, Dita mendekatinya dengan sebuah ide baru. "Nenek, bagaimana kalau kita membentuk sebuah organisasi untuk menjaga lingkungan? Kita bisa mengajak lebih banyak orang, bahkan dari luar desa, untuk bergabung. Dengan begitu, kita bisa memperluas usaha kita dan membantu lebih banyak orang." Nenek Lestari tersenyum bijak. "Itu ide yang sangat baik, Dita. Jika kita ingin membuat perubahan yang lebih besar, kita harus bekerja sama dengan lebih banyak orang. Alam ini adalah milik kita bersama, dan tanggung jawab menjaga kelestariannya ada pada kita semua." Dita merasa terinspirasi dan mulai merancang langkah-langkah untuk membentuk organisasi tersebut. Dengan bantuan Nenek Lestari dan warga desa,
Mereka mulai mengajak desa-desa lain untuk bergabung dalam upaya menjaga sungai dan alam sekitar. Mereka mulai mengadakan seminar, pelatihan, dan kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberagaman hayati, pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya alam. Organisasi itu tidak hanya tentang menjaga sungai, tetapi juga tentang membangun komunitas yang peduli terhadap alam. Mereka membentuk kelompok pemantauan lingkungan yang melibatkan anak-anak dan remaja, memberikan mereka pelatihan tentang cara menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, dan merawat flora dan fauna di sekitar mereka. Dita dan Nenek Lestari sangat yakin bahwa generasi muda adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Suatu hari, organisasi yang mereka dirikan mulai memperoleh perhatian dari pemerintah daerah. Mereka diajak untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang bisa diambil untuk menjaga sungai dan lingkungan di seluruh wilayah tersebut. Dita merasa sangat bangga bahwa usaha mereka mendapat pengakuan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, khususnya Dita dan Nenek Lestari, atas dedikasi kalian dalam menjaga lingkungan, kata salah seorang pejabat pemerintah dalam pertemuan itu. Usaha kalian telah menjadi contoh yang luar biasa bagi kita semua, dan kami ingin mendukung lebih banyak inisiatif seperti ini. Dita merasa sangat tersentuh dengan kata-kata tersebut. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang mereka untuk menjaga alam. Namun, dia juga menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukannya sendirian. Keberhasilan yang mereka raih sejauh ini adalah hasil dari kerja keras bersama, kerjasama antar desa, antar individu, dan antar generasi. Sungai ini adalah bagian dari hidup kita, kata Dita dalam pidatonya. Dan menjaga sungai ini adalah tugas kita bersama. Kita harus melindunginya, bukan hanya karena kita membutuhkan airnya, tetapi juga karena kita harus menghargai setiap kehidupan yang ada di sana. Nenek Lestari, yang duduk di samping cucunya, merasa bahwa apa yang telah mereka capai adalah hasil dari kebaikan dan kerja keras mereka selama ini. Ia tahu bahwa hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Kita akan terus menjaga alam ini, kata Nenek Lestari dengan suara yang penuh keyakinan. Karena alam ini adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh cinta. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, dan bahwa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan alam tetap lestari. Tetapi di tengah semua itu, mereka merasa puas karena mereka telah berhasil membuat perubahan yang nyata, yang bisa dirasakan oleh semua orang. Dari yang sebelumnya tidak peduli, kini masyarakat mulai menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam, dan itu adalah kemenangan terbesar bagi mereka. Saat matahari terbenam, Dita dan Nenek Lestari duduk bersama di tepi sungai, menatap ikan-ikan yang berenang dengan bebas. Angin sepel-sepel membawa aroma segar dari pepohonan yang baru mereka tanam. Mereka merasa damai, mengetahui bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk menjaga alam ini. Warisan yang mereka ciptakan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk anak cucu mereka, dan untuk semua makhluk yang hidup di bumi ini. Dengan hati penuh rasa syukur, mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka, berharap bahwa usaha mereka akan terus menginspirasi banyak orang untuk menjaga alam dan mencintai bumi ini. Hikmah cerita ini. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam, serta bagaimana setiap tindakan baik yang kita lakukan, sekecil apapun, akan kembali pada kita dengan cara yang tak terduga. Salah satu hikmah yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, karena kita semua saling bergantung satu sama lain. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 yang menyebutkan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, dan kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa air, yang menghidupkan bumi setelah mati dan menyebarkan padanya segala jenis binatang, dan peredaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memikirkan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang penuh dengan tanda kekuasaannya, dan kita harus menjaga serta merawatnya dengan bijaksana. Pernyataan. Cerita ini adalah fiktif, meskipun dibuat dengan setting yang tampak nyata untuk diambil hikmahnya.
Tujuannya adalah untuk menginspirasi kita dalam menjaga alam dan saling peduli terhadap sesama makhluk hidup. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika kamu merasa terinspirasi atau mendapat hikmah dari cerita ini, jangan ragu untuk berkomentar, like, dan subscribe untuk cerita-cerita berikutnya. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan memberi kita semua pemahaman lebih tentang pentingnya melindungi alam.